Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kak Rama, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rama Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rama akan membahas tentang aglonema Kak Rama. Di sini Kak Rama memiliki aglonema suksom, teman-teman. Kalian lihat, ini Kak Rama pelihara dulu dari kecil banget, dari daunnya tuh masih hijau-hijau, teman-teman. Masih seperti ini. Waktu itu Kak Rama belinya baru sekitar 3 daun. Jadi kalian bisa bayangkan 3 daun itu masih banyak daun yang hijaunya, teman-teman. Jadi yang sisa sama Kak Rama tinggal ini lagi. Kemarin itu belinya agak lumayan banyak, teman-teman. Dan ini sebenarnya yang seperti ini mau Kak Rama jadikan induk. Emang nggak dijual. Jadi kalau yang dijual ada bibit-bibitnya nanti yang lain. Jadi di sini Kak Rama akan membahas tentang si aglonema ini, bagaimana sih supaya dia tuh kelihatan gendut-gendut dan tidak memiliki tangkai yang begitu panjang, dan juga warna daun yang semakin keluar semakin polos aja, teman-teman. Ikutin terus ya. Langkah pertama, teman-teman, yang harus kalian perhatikan dalam menanam aglonema adalah pertama itu media tanamnya. Di sini Kak Rama menggunakan media tanam kotoran hewan campur sekam dan juga tanah. Itu perbandingannya 1:2:1, teman-teman. Ini contohnya dan ini bagus banget, teman-teman. Lalu yang harus kalian perhatikan juga adalah itu harus sering-sering membersihkan gulma. Ini kayak rumput-rumput ini kalian harus sering-sering cabut ya, teman-teman, biar tidak diambilnya makanan dari si aglonema begitu. Dan kalau misalnya media tanamnya udah oke, terus gulmanya udah bersih, kalian harus sering-sering menggemburkannya, teman-teman. Karena kalau misalnya dia terlalu padat, nanti aglonema kalian itu bakal kerdil. Kalian sering nggak lihat aglonema yang cuman ada batangnya aja? Itu bisa disebabkan karena terlalu padatnya media tanam, teman-teman. Jadi walaupun dia udah ada sekam, kalian juga harus sering mencongkel-congkel. Makanya Kak Rama sering banget tuh kalau berkunjung ke aglonema, itu biasanya di dalam kumbung yang sering Kak Rama tunjukkan ke kalian, itu selalu Kak Rama menggunakan sarung tangan, langsung deh berinteraksi seperti ini. Nggak pakai menggunakan alat juga nggak apa-apa, teman-teman. Karena kalau misalnya kita gunakan tangan seperti ini tiap hari, dia juga bakal mudah gitu gembur aja, teman-teman. Jadi walaupun udah ada sekam, kalian juga harus sering mencongkel-congkel ya. Itu juga salah satu interaksi kita sama tanaman. Jadi kalau tanaman ini, percaya deh sama Kak Rama, kalau misalnya sering kita kunjungi, sering kita pegang-pegang seperti ini, pasti hasilnya tuh bagus. Pernah tuh Kak Rama nggak pegang bunga sama sekali, teman-teman. Itu karena kemarin itu di saat Kak Rama melahirkan, kan Kak Rama nggak berkunjung ke bunga. Pas Kak Rama lihat, tanaman Kak Rama tuh emang agak lain gitu. Jadi kalau misalnya suami Kak Rama, dia lebih ke tanaman buah, teman-teman. Jadi bunga-bunga Kak Rama tuh kan agak terbengkalai lah istilahnya gitu ya. Jadi pas Kak Rama lihat, itu daunnya udah mengecil. Terus padahal tiap hari tuh disiramin sama suami Kak Rama, teman-teman. Jadi bunga itu nggak cukup cuman disiram aja, nggak cukup cuman disiram pagi sore gitu, teman-teman, tapi dia juga butuh interaksi kita. Jadi salah satu interaksi ya gini, kita harus sering congkel-congkel. Kemudian teman-teman, yang harus kalian perhatikan lagi itu penempatannya. Kalau misalnya kalian tempatkan di tempat yang panas, percaya sama Kak Rama, itu tanaman kalian langsung gosong. Khusus aglonema ini ya, dia langsung gosong. Dia emang nggak bisa sama sekali kalian tempatkan di tempat yang panas yang menyengat. Jangan sayang. Terus kalau misalnya kalian tempatkan di tempat yang paling teduh juga. Nah, ini contoh yang kemarin itu pas kumbung Kak Rama tuh paranetnya agak terbuka, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat langsung ini nggak sampai 1 harian penuh. Dia cuman beberapa jam gitu langsung menguning gini, menggosong gitu. Kalau misalnya Kak Rama agak telat dikit, mungkin nggak bisa terselamatkan, daun ini harus dipotong, teman-teman.
Kemudian waktu kita tempatkan di teduh pun dia warnanya tuh agak lebih banyak hijaunya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya terlalu teduh tanpa sinar matahari langsung, itu nggak cocok juga, dia akan kembali munculnya hijau-hijau gitu. Jadi warnanya nanti nggak full teman-teman. Kemudian kalau pernah Kak Rahma ini tempatkan di tempat yang di teras kan dia teduh tapi menerima cahaya matahari itu paling beberapa jam gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat oke-oke aja gitu, tapi ternyata si tanaman ini mencondong ke arah yang tadi itu terkena sinar matahari. Kalian ngerti? Jadi kalau misalnya kita nggak puter-puter itu pot, dia akan mencondong satu. Pernah kan? Itu Kak Rama sering banget tuh, sampai ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Kak kok bisa ini nggak berdiri tegak, dia malah condong ke arah, dia ternyata mencari sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian pun harus menempatkan di teras karena nggak ada tempat yang lain, itu kalian harus rajin-rajin memutar-mutar pot. Jadi hari ini condongnya sebelah sini, misalnya hari ini kemari, terus ini besoknya harus diputar gitu, diputar ke arah sana pula. Jadi dia itu tetap akan berdiri tegak, enggak harus condong ke sana kemari teman-teman. Jadi itu. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian harus menempatkan di terlalu teduh teman-teman, itu nanti tangkainya nih akan memanjang. Makanya kenapa punya Kak Rama itu tangkainya lebih memendek, walaupun nanti jenisnya ada yang harus tangkai panjang gitu teman-teman, tapi sampai yang di tempat Kak Rama juga akan memendek. Itu dikarenakan Kak Rama menempatkannya tuh emang di bawah paranet. Kalau di bawah paranet itu kan dia cahayanya tuh dia teduh tapi mendapatkan cahaya matahari langsung gitu, enggak terlalu teduh dan juga enggak panas gitu teman-teman. Jadi waktu muncul daun-daun baru itu tangkainya tuh akan memendek. Misalnya Kak Rama udah membeli aglonema yang tangkainya tuh udah duluan panjang. Ini Kak Rama digangguin sama anak dari tadi teman-teman. Maaf ya. Jadi kalau misalnya udah duluan panjang, kalau misalnya penempatannya kita udah pas, nanti pas muncul daun baru itu dia akan memendek teman-teman, dan itu lebih bagus gitu. Yang penting pas penempatan. Jadi teman-teman, itulah kenapa tangkai aglonema Kak Rama tuh lebih pendek dan kokoh. Nah sekarang yang akan Kak Rama videokan sebenarnya bukan itu teman-teman. Ini karena menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, beberapa kalian aja, kenapa bisa sehat, gemuk, dan tangkainya pendek gitu. Jadi sekarang yang akan Kak Rama buat di video kali ini adalah Kak Rama akan membersihkan. Ini kalian lihat udah berdebu banget teman-teman. Ini kalian lihat udah mulai berdebu. Di sini juga udah mulai berdebu. Nah sekarang Kak Rama akan mengelapkan biar dia tuh kinclong. Dia udah merona, udah cantik, tapi kalau berdebu itu tetap aja nggak cantik kan teman-teman. Sekarang yang harus kita lakukan adalah seperti yang di video yang udah Kak Rama tunjukkan tahun lalu, itu kita menggunakan sabun cuci piring untuk membersihkan ini. Nah di sini Kak Rama udah memiliki air dalam baskom dan sabun cuci piring. Itu langsung aja kita tuang sekitar 1 sendok makan teman-teman. Lebih juga nggak apa-apa, yang penting kalian harus membilas daunnya nanti. Kemudian kita busakan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sama halnya seperti kita, kalau misalnya nggak ada sabun juga nggak bakal bersih kan mandinya. Begitu juga sama si aglonema, kalau misalnya nggak kita sabun cuman sama air biasa, itu debu-debunya itu teman-teman susah untuk bersihnya. Jadi di sini Kak Rama menggunakan sabun cuci piring untuk aglonema. Langsung aja kita cuci. Di sini teman-teman, Kak Rama udah memiliki kapas pembersih. Kalian boleh menggunakan spons juga, langsung cuci.
Ini seharusnya itu disiram dulu daun-daunnya teman-teman, tapi tadi pagi Karma udah siap menyiram bunga ini. Jadi daripada terlalu basah medianya teman-teman, langsung aja kita cuci daunnya sekarang ya. Dilap pelan-pelan banget, tapi pelan tapi harus bersih ya. Seperti ini teman-teman, maaf ya kalau agak berisik dikit karena kan suara orang lagi bangun rumah teman-teman. Nah, ini langsung dibersihkan seperti ini sampai benar-benar bersih ya. Ditekan sedikit boleh, tapi jangan terlalu tergesa-gesa gitu karena nanti daunnya bakal rusak teman-teman. Kalau cuma menggunakan air dia nggak akan bersih seperti ini. Jadi ini rahasia kinclong. Karma nggak pernah menggunakan minyak-minyak ya teman-teman, karena kalau minyak itu giliran terkena sedikit aja sinar matahari dia langsung gosong. Jadi ini kilapnya tuh nampak begitu alami nanti teman-teman, bagus gitu. Dan kalian nggak usah khawatir. Ada yang pernah tuh komen sama Kak Rama waktu Kak Rama buat video ini dulu, itu Kak, itu nanti bunganya mati nggak? Insya Allah enggak. Yang penting nanti kalian harus membilasnya lagi ya, jangan langsung dari sabun ini itu kalian lap pakai tisu langsung, enggak, kalian harus bilas dulu baru deh kemudian dikeringkan itu teman-teman. Sebenarnya ini tanamannya udah lumayan lama tuh Kak Rama nggak cuci seperti ini karena kemarin kan Kak Rama lagi istirahat melahirkan ya teman-teman, cuti. Jadi ini baru deh Kak Rama lap lagi. Pas lihat ke kumbung, kasihan lihat bunga Kak Rama kok udah pada berdebu gitu kan, nggak bagus lagi teman-teman. Ini udah mulai keluar anakan, seneng banget nggak sih? Sukso merah-merah gini dia beranak, cantik teman-teman. Kalian boleh mencuci ini 2 minggu sekali ya, atau kapan dia berdebu itu boleh kalian cuci gitu teman-teman. Oh ya, bagi kalian mungkin minat beli itu kalian bisa follow IG Kak Rama ya, Dunia Bunga Dia. Nanti kalian boleh chat admin dan beli. Itu banyak kok bibit-bibitnya lagi sama Kak Rama. Dan juga kalau kalian rutin mencuci ini daun aglonema kalian sampai ke batang ini, sampai ke belakang daun ya teman-teman, itu kan ada kayak kutu-kutu daun, hama-hama putih, itu insya Allah akan terhindar dari itu. Jadi pengendalian hama juga nih seperti ini teman-teman. Nanti kalian rutin aja merawatnya. Kemudian teman-teman, kalau misalnya udah siap kita sabun sampai bersih, itu jangan lupa disiram, dibilas ya daunnya semua. Jadi ini karena mau menggunakan selang seperti ini,
Makanya jauh-jauh. Langsung deh disiram. Nah, gini teman-teman. Jadi berasa mandi hujan ya. Nah, gini. Udah. Hujan. Itu kan udah pada cantik nih, udah pada cantik. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau kalian udahi itu boleh dilap teman-teman. Di sini Karma nggak lap, Karma mau melakukan penyemprotan daun. Ntar ya, kita taruh lagi di tempat yang tadi. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya adalah Karma mau membuat pemupukan daun. Di sini Karma udah memiliki air setengah liter. Kemudian di sini Karma menggunakan pupuk daun gromor teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya pupuk daun gromor itu nggak masalah, gunakan aja pupuk daun yang lain teman-teman ya. Nah, berhubung ini airnya tadi cuman setengah liter, Karma menggunakan sekitar setengah sendok teh aja teman-teman. Nih segini aja ya, datar-datar aja ya, jangan terlalu banyak gitu. Dan pupuk ini tuh mudah banget larut. Kemudian kita tutup. Kemudian langsung disemprot di daun-daun, di bawah daun gitu teman-teman. Kalian rutin aja penyemprotannya 2 minggu sekali ya. Dan yang harus kalian ingat itu penyemprotannya itu di jam stomata daun terbuka ya, itu di pagi hari dan di sore hari. Ini siram aja terus banyak-banyak di bawah daun gitu. Nah teman-teman, beginilah hasil yang sudah Kak Rama rawat tadi. Nah ini udah siap pemupukan daun teman-teman. Terus bisa deh langsung ditempatkan di tempat yang seharusnya dia menempati. Oke. Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa sekian dulu video Kak Rama tentang bagaimana Kak Rama merawat aglonema Kak Rama teman-teman, agar kelihatan sehat, gemuk dan berdaun tebal seperti ini. Semoga kalian suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.